Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Journey Wealth. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan bermanfaat bagi banyak orang, yaitu perjalanan bebas utang. 5 tips ampuh mempercepat jalan menuju kebebasan finansial. Dalam pembahasan kali ini, kita akan melihat sekilas mengenai apa itu utang dan jenis-jenisnya sebelum membahas bagaimana cara mencapai kondisi bebas utang. Sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah tekan tombol like, share, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar manajemen keuangan dan investasi. Oke, mari kita mulai. Pengertian utang. Utang adalah jumlah uang atau nilai yang dipinjam oleh satu pihak dari pihak lainnya dengan persetujuan untuk mengembalikan jumlah tersebut di masa mendatang. Biasanya dengan tambahan bunga atau biaya lainnya. Utang bisa terjadi antara individu, perusahaan, lembaga keuangan, atau negara. Jenis-jenis utang. Ada beberapa jenis utang yang umumnya diambil oleh sebagian besar orang, antara lain, pertama, kartu kredit. Peminjaman yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan dalam bentuk kartu kredit. Peminjam dapat menggunakan kartu ini untuk melakukan pembelian dan membayar kembali jumlah yang telah dihabiskan, biasanya dengan bunga jika tidak dilunasi sepenuhnya setiap bulan. Kedua, utang KPR atau kredit pemilikan rumah. Pinjaman yang diambil untuk membiayai pembelian atau pembangunan rumah. Properti tersebut biasanya dijadikan jaminan dan pembayaran dilakukan secara berkala. Ketiga, utang kredit mobil. Pinjaman untuk pembelian kendaraan bermotor, seperti mobil, motor, dan lainnya. Kendaraan tersebut biasanya dijadikan jaminan dan peminjam membayar jumlah tersebut secara berkala. Keempat, pinjaman kesehatan. Peminjaman yang digunakan untuk membayar biaya kesehatan yang tidak tercover oleh asuransi kesehatan. Kelima, utang keluarga dan teman. Utang yang diambil dari anggota keluarga atau teman. Meskipun bersifat informal, penting untuk tetap memperlakukannya secara serius. Masih banyak jenis-jenis utang lainnya seperti pinjaman online atau pinjol, skema pay later, dan lain-lain. Meskipun demikian, bisa dikatakan bahwa kebanyakan utang yang diambil bersifat konsumtif. Utang konsumtif mengacu pada jenis utang yang diambil untuk membiayai kebutuhan konsumsi atau gaya hidup, bukan untuk investasi atau keperluan produktif. Utang ini seringkali terkait dengan pembelian barang atau layanan yang tidak menghasilkan nilai investasi atau menghasilkan pendapatan di masa mendatang. Hal inilah yang mengakibatkan banyak dari kita yang terjebak dalam perangkap utang. Risiko utang konsumtif. Utang konsumtif membawa beberapa risiko, terutama jika tidak dikelola dengan bijak. Berikut adalah beberapa risiko utang konsumtif. Pertama, beban bunga tinggi. Utang konsumtif seringkali diikuti oleh suku bunga yang tinggi, terutama pada jenis utang seperti kartu kredit atau pinjaman tanpa jaminan. Tingginya suku bunga dapat menyebabkan biaya bunga yang signifikan, memperberat beban finansial peminjam. Kedua, siklus utang yang sulit diputuskan. Jika peminjam hanya membayar jumlah minimum setiap bulan, mereka dapat terjebak dalam siklus utang yang sulit diputuskan. Hanya membayar jumlah minimum biasanya akan memperpanjang waktu pelunasan dan meningkatkan total biaya bunga. Ketiga, potensi keterlambatan pembayaran. Utang konsumtif meningkatkan risiko keterlambatan pembayaran. Jika peminjam mengalami kesulitan finansial atau kurang disiplin dalam manajemen keuangan, mereka mungkin tidak dapat membayar tepat waktu yang dapat menyebabkan denda dan biaya keterlambatan. Keempat, tergantung pendapatan tetap. Jika peminjam mengandalkan pendapatan tetap dan mengambil utang konsumtif berdasarkan asumsi ini, maka terjadinya perubahan dalam situasi keuangan mereka seperti kehilangan pekerjaan dapat menyebabkan kesulitan dalam membayar utang. Kelima, tumpukan utang. Pengambilan utang konsumtif tambahan dapat menyebabkan tumpukan utang. Peminjam yang memiliki beberapa sumber utang dapat kesulitan mengelola dan membayar utang-utang tersebut, terutama jika pengeluaran melebihi pendapatan. Keenam, pengurangan kapasitas pinjaman di masa depan. Jumlah utang yang tinggi dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk mendapatkan pinjaman lain di masa depan. Lembaga keuangan cenderung mempertimbangkan tingkat utang saat menilai kelayakan peminjam untuk menerima pinjaman baru. Ketujuh, terdampak nilai kredit. Jika peminjam gagal membayar utang konsumtif tepat waktu, hal ini dapat merugikan nilai kredit mereka.
Nilai kredit yang buruk dapat mempengaruhi kemampuan untuk mendapatkan pinjaman di masa mendatang atau dapat menghasilkan suku bunga yang lebih tinggi. Kedelapan, potensi kehilangan aset. Jika utang konsumtif dijamin dengan aset seperti rumah atau kendaraan, ada risiko bahwa peminjam dapat kehilangan aset tersebut jika mereka gagal membayar utang sesuai dengan persyaratan perjanjian. Untuk mengelola risiko utang konsumtif, penting bagi individu untuk membuat anggaran, membatasi penggunaan kartu kredit, membayar utang tepat waktu, dan memiliki rencana pengelolaan utang yang baik. Kesadaran finansial dan kebijakan pengelolaan utang yang bijak dapat membantu mengurangi risiko-risiko tersebut. Tips-tips yang akan dibagikan kali ini dapat membantu untuk bisa membuat Anda mencapai bebas utang. Tips pertama, pahami dan evaluasi utang. Langkah pertama dalam perjalanan menuju kebebasan finansial adalah dengan memahami dan mengevaluasi utang yang Anda miliki. Catat semua utang, baik itu kartu kredit, pinjaman pribadi, atau cicilan barang. Tentukan bunga dan jangka waktu pembayaran masing-masing utang. Dengan memahami utang, Anda dapat membuat rencana pengelolaan utang yang efektif. Prioritaskan pembayaran utang dengan bunga lebih tinggi terlebih dahulu untuk mengurangi beban bunga yang harus Anda bayar setiap bulan. Tips kedua, buat rencana anggaran yang realistis. Langkah kedua adalah membuat rencana anggaran yang realistis. Tentukan pengeluaran bulanan untuk kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga. Sisihkan sebagian dari pendapatan untuk membayar utang dan menyimpan dana darurat. Jangan lupa untuk mencantumkan pos-pos pengeluaran yang bersifat fleksibel seperti hiburan dan belanja, namun tetap sesuaikan dengan kondisi keuangan. Dengan memiliki rencana anggaran yang jelas, Anda dapat mengontrol pengeluaran dan memastikan setiap rupiah digunakan dengan bijak. Tips ketiga, tingkatkan penghasilan. Selain mengelola pengeluaran, salah satu cara untuk mempercepat perjalanan menuju kebebasan finansial adalah dengan meningkatkan penghasilan. Cari peluang untuk menambah sumber pendapatan seperti pekerjaan sampingan, usaha kecil-kecilan, atau investasi yang dapat memberikan return tambahan. Dengan menambah sumber pendapatan, Anda dapat mengalokasikan lebih banyak uang untuk membayar utang atau menyimpan lebih banyak dana untuk investasi jangka panjang. Ingatlah bahwa diversifikasi pendapatan dapat memberikan perlindungan finansial lebih baik. Tips keempat, refinance utang dengan bunga rendah. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk melakukan refinance utang dengan bunga rendah. Carilah penawaran kredit atau pinjaman baru yang menawarkan suku bunga lebih rendah dari utang yang Anda miliki saat ini. Refinance utang dapat membantu mengurangi beban bunga dan membuat pembayaran utang lebih terjangkau. Namun, pastikan untuk membaca dan memahami syarat dan ketentuan refinance sebelum mengambil keputusan. Tips kelima, fokus pada investasi dan dana darurat. Langkah terakhir adalah fokus pada investasi dan dana darurat. Setelah berhasil mengurangi utang, alokasikan sebagian dari pendapatan untuk investasi jangka panjang. Investasi dapat memberikan return yang signifikan dan mempercepat proses mencapai kebebasan finansial. Selain itu, pastikan Anda memiliki dana darurat yang cukup untuk mengatasi keadaan darurat tanpa harus menggunakan kembali kartu kredit atau mengambil pinjaman. Dana darurat memberikan perlindungan finansial dan memberi ketenangan pikiran dalam menghadapi situasi tak terduga. Kesimpulan, itu dia 5 tips ampuh untuk mempercepat perjalanan menuju kebebasan finansial. Ingatlah bahwa perubahan keuangan memerlukan waktu dan konsistensi. Jadi bersabarlah dan tetap fokus pada tujuan. Jika Anda memiliki tips tambahan atau pertanyaan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.